tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menunjukkan dan mematuhi aturan di keluarga dan di sekolah. Siapa yang di sini tahu contoh aturan yang ada di rumah? Ibu contohkan satu ya. Seperti kayak kita bangun pagi tepat waktu dan sholat dengan tepat waktu. Yang kedua yaitu ada berbicara terhadap orang tua yang sopan. Nah, siapa lagi yang tahu yang contoh dari aturan yang ada di rumah? Rapiin tempat tidur, Bu. Apa lagi? Mengerjakan tugas sekolah. Apa lagi? Mengerjakan tugas rumah. Apa lagi? Mengembalikan barang ke tempat semula. Nah, pintar anak ibu semua. Jadi aturan yang di rumah ini banyak ya. Ya, Bu. Adapun di sini tentang aturan yang ada di sekolah. Peraturan yang ada di sekolah yaitu suatu bentuk ketentuan yang dijadikan atau disepakati oleh lembaga pendidikan. Adapun contoh aturan di sekolah yaitu ada berpakaian yang rapi, tertib dalam mengikuti pembelajaran. Apalagi contoh aturan yang ada di sekolah? Matuhi guru, Bu. Apalagi? Memakai seragam dengan rapi. Apalagi? Kita mencari siswa-siswi wajib mengerti cara bendera. Dan bisa menyelesaikan tugas dengan tepat. Nah, berarti anak ibu semua sudah paham dan sudah dapat membedakan yang mana contoh aturan di rumah dan yang mana contoh aturan di sekolah. Nah, minta tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, di sini ibu akan menjelaskan ayat yang berkaitan dengan mematuhi aturan. Yaitu dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau yang disebut dengan Al-Quran. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Itu adalah termasuk dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Adapun di sini hadisnya yaitu yang berarti tentang wajib bagi setiap muslim untuk mendengar dan taat kepada atasan baik ketika dia suka maupun dia tidak suka. Maka tidak ada kewajiban mendengarkan maupun mentaatinya. Itulah hadis yang berkaitan dengan aturan di lingkungan rumah dan di lingkungan sekolah. Nah, pintar. Di sini adapun alasan untuk harus mematuhi aturan di rumah, yaitu pertama kita harus mematuhi aturan di rumah supaya dapat menciptakan kenyamanan bagi seluruh anggota keluarga yang ada di rumah. Pintar. Akibat tidak mematuhi aturan
gambarnya. Dan yang kedua, meletakkan kembali buku pada tempatnya. Ini contohnya. Dan yang ketiga, menolong ibu memasak. Ini salah satu contoh yang kami buat. Dan yang keempat, membantu ayah memperbaiki mobil. Ini contohnya. Dan ini adalah aturan di sekolah. Yang pertama, menyapu di depan kelas. Dan yang kedua, aturan piket kelas. Dan yang ketiga, membersihkan kelas secara bersama-sama. Dan yang keempat, tertib mengikuti pembelajaran. Dan yang kelima, aturan sebelum pulang salaman kepada guru. Baiklah, inilah hasil presentasi kelompok 1. Terima kasih teman-teman.